Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenalin, kami dari kelompok 1 Prodi Farmasi Universitas Peradaban Bunayu. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Tonton sampai habis ya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu Eka Trisnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Virus COVID-19. Kami beranggotakan saya, Raffi Adam Al-Kafi selaku moderator, ada teman saya Anissa Rahayu Ningsih, ada Satria Ainur Rahman dan Fania Rahmawati. Baik, langsung saja. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian COVID-19 atau COVID-19. Pengertian coronavirus pada tahun 2019 atau COVID-19 adalah salah satu jenis virus pneumonia yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV. Coronavirus merupakan satu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau bisa disingkat MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome dan biasa disingkat SARS. COVID-19 sekarang dianggap pandemi yang telah mempengaruhi negara-negara di seluruh benua. Sejak kasus pertama COVID-19 dilaporkan di Wuhan atau China pada Desember 2019, jumlah kematian di seluruh dunia telah meningkat dengan cepat. Kemudian epidemiologi. Hingga pada tanggal 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus, dengan kematian 26.494 kasus. Kasus di Indonesia pada tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 102 jiwa. Tingkat kematian di Indonesia adalah 9%, termasuk angka kematian tertinggi. Menurut laporan, 138 kasus di kota Wuhan didapat rentang usia 37 sampai 78 tahun, dengan rata 56 tahun atau 42 tahun sampai 68 tahun. Tetapi pasien rawat ICU lebih tua, dengan bandingan umur 57 sampai 78 tahun dibandingkan dengan rawat non ICU untuk pasien umur 37 sampai 62 tahun dan 54,3% laki-laki. Yang ketiga ada etiologi. Coronavirus merupakan virus zoonotik RNA virus bersirkulasi di hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Hewan dengan coronavirus dapat berkembang dan menginfeksi manusia seperti pada kasus MERS dan SARS seperti kasus outbreak saat ini. Yang keempat ada patogenesis. Evaluasi filogenetik COVID-19 dengan berbagai virus corona. Analisis filogenetik menunjukkan COVID-19 merupakan bagian dari subgenus Sarbecovirus dan genus Beta coronavirus. Penelitian hingga saat ini menunjukkan kemungkinan proses masuk COVID-19 ke dalam sel mirip dengan SARS. Hal ini didasarkan pada kesamaan struktur 76% antara SARS dan COVID-19. Sehingga diperkirakan virus ini menarget angiotensin converting enzyme 2 atau AC2 sebagai reseptor protease TMPRSS2 untuk priming S protein. Meskipun hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Virus corona zoonosis, sehingga virus berasal dari hewan ditularkan ke manusia. Penularan ini terjadi umum melalui droplet dan kontak dengan virus. Kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka.
Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala atau asimptomatik atau masih dalam masa inkubasi. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antara manusia atau human to human diperbaiki melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Oke, kita akan melanjutkan. Jadi di sini kita akan bahas mengenai diagnosis dari penyakit virus corona 19, di mana diagnosis ini biasa diterapkan dengan menggunakan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, anamnesis ini terutama gambaran riwayat perjalanan atau riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID atau bekerja di Fasiankes yang merawat pasien COVID-19 dan juga bisa berada dalam satu rumah atau lingkungan dengan pasien terkonfirmasi COVID. Nah, selanjutnya gejala klinis yang bervariasi itu tergantung dari derajat penyakit yang ditimbulkan. Nah, misalnya gejalanya yang paling umum itu biasanya ada demam, kemudian batuk, kemudian sesak nafas, diare, mual, sakit kepala, bahkan sampai nyeri abdomen. Nah, tapi di sini banyak sekali yang sudah mengalami gejalanya. Yang paling umum itu biasanya demam dan batuk, itu sudah hampir 98%. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hasil CT scan toraks pasien di kota Wuhan dengan COVID-19. Nah, dibandingkan dengan hasil radiologi pasien positif COVID-19 di luar kota Wuhan dengan berbagai kondisi. Teman-teman bisa dilihat gambar foto toraks pneumonia itu yang disebabkan oleh infeksi COVID-19, mulai dari normal hingga ground glass opacity dan konsolidasi. Kemudian CT scan toraks ini dapat dilakukan untuk melihat lebih detail kelainan seperti gambar ground glass opacity, kemudian konsolidasi, efusi pleura, dan gambar pneumonia lainnya. Nah, yang selanjutnya itu pencegahan, di mana pencegahan ini sangat harus diterapkan oleh kita semua karena penyebaran virus corona ini sudah sangat menyebar dan sangat cepat penyebarannya, bahkan sudah di seluruh dunia. Nah, maka dari itu kita entah itu sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai masyarakat harus bisa menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk yang pencegahannya itu pertama ada membatasi mobilisasi orang yang beresiko hingga masa inkubasi. Kemudian yang kedua itu pada pencegahan pada petugas kesehatan yang juga sangat dianjurkan karena mereka akan berhadapan langsung atau akan berinteraksi langsung dengan pasien terkonfirmasi COVID. Nah, itu dengan cara apa? Kita dengan cara memperhatikan nih penempatan pasien antara di ruang rawat atau di ruang intensif isolasi. Kemudian yang selanjutnya bisa juga dari kayak awal mula dimulai dari pintu pertama pasien masuk hingga masuk triase gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder ini bisa dilakukan dengan menghentikan proses pertumbuhan virus. Nah, sehingga pasien itu tidak lagi menjadi sumber infeksi gitu. Jadi kayak pemotongan gitu. Nah, yang selanjutnya pencegahan lainnya misalnya meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makan sehat, kemudian memperbanyak cuci tangan, entah itu kita sedang di luar atau di dalam rumah, itu harus sering-sering kita mencuci tangan gitu. Kemudian menggunakan masker bila berada di kerumunan. Nah, kemarin juga sempat diberlakukannya PSBB agar mengurangi pencegahan atau penularan coronavirus 19 ini. Kemudian istirahat yang cukup serta makan makanan yang dimasak hingga matang, dan bila sakit segera ke rumah sakit untuk rujukan dan dievaluasi gitu. Nah, sekarang juga sudah ada vaksinasi, di mana itu juga salah satu upaya pencegahan dan penyebaran virus corona 19. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf.